Selamat pagi, Miss Angelina. Nama saya Gregoris Bagus Hepidantoro dari kelas LB11 LSA. Saya akan menjelaskan hasil jawaban saya. Yang pertama adalah, mengapa saya memilih traditional approach? Karena terdapat fase atau proses yang terdapat pada perkembangan sistem yang dapat maju dari suatu proses ke proses lainnya. Fase yang pertama, kita harus melakukan rekrutmen. Pada tahapan ini, kita harus menentukan apa yang harus dicapai dengan perangkat lunak baru, seperti kita harus memutuskan untuk kemampuan apa yang akan dimiliki perangkat lunak baru, dan menuliskan kemampuan tersebut, yang dimana perangkat lunak tersebut nantinya akan beroperasi. Setelah itu kita harus melakukan analisis. Dengan memahami apa yang dihadapi nantinya, yang bertujuan untuk memahami apa yang diperlukan pelanggan, kemudian solusi yang diperlukan, serta entitas yang relevan. Setelah itu kita harus melakukan desain pada website yang akan kita gunakan supaya para pengguna tertarik untuk menggunakan website tersebut. Kemudian, kita harus membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perkiraan waktu, karena mendesain sistem bertujuan untuk memutuskan bagaimana mesin akan beroperasi. Setelah itu, kita harus di tahap implementasi, kita harus membentuk subsistem untuk membentuk sistem dengan menulis metode apa yang digunakan sehingga sesuai dengan spesifikasinya. Dan kita harus melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian, kita harus mengetahui apa yang masih kurang baik pada sistem sehingga dapat diperbaiki lagi. Atau misalnya jika masih ada bug yang ditemukan, maka kita harus memperbaiki lagi sebelum dipublish dan digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian ini adalah form order. Terdapat pengguna view form order window, form order DA, order, dan order DA. Yang pertama adalah choose order dari ID order, product name, dan quantity. Kemudian kepada choose order, ID order, product name, dan quantity. Kemudian create order. Kemudian complete order. Kemudian form order pada view, complete order, dan kemudian init. Kemudian form order DA di-read oleh order. Dan get data order. Kemudian get data from order, ID order, order name, order product. Kemudian view ke pengguna, ID order, order name, order product. Kemudian yang kedua adalah save. Terdapat order price, deskripsi, quantity. Kemudian save order price, deskripsi, quantity. Dan dari order ke order data adalah save DA. Kemudian order DA ke view, ID order, deskripsi, dan quantity. Dan dari form order window ke pengguna, ID order, deskripsi, dan quantity. Kemudian ini adalah form feedback. Terdapat pengguna, view form feedback window, controller form feedback DA, feedback, dan feedback DA. Dari pengguna ke view form feedback terdapat choose feedback. Dari view ke controller terdapat choose feedback. Kemudian dari control ke feedback terdapat create feedback, dan kemudian complete feedback. Kemudian ada init, dan kemudian dari controller ke feedback ada read. Dan dari view ke controller ada get data feedback, dan kemudian ID from feedback rating. Yang kedua adalah save rating deskripsi. Dari view ke feedback adalah save rating deskripsi, dan kemudian dari feedback ke feedback DA, save DA. Kemudian sebaliknya feedback ke view adalah ID feedback, rating, dan deskripsi, dan dari view from feedback window ke pengguna adalah ID feedback, rating, dan deskripsi. Kemudian ini adalah update class. Terdapat 8 kelas. Kemudian
Mengapa saya memilih direct deployment? Karena merupakan metode yang dapat menginstal sistem baru dengan cepat dalam beroperasi pada suatu sistem. Metode ini juga dapat mematikan atau menghilangkan sistem yang tumpang tindih dengan memiliki resiko yang cukup tinggi tetapi lebih memakan biaya yang lebih rendah. Ketimbang ketika kita memilih parallel deployment yang memiliki resiko yang lebih kecil, tetapi membutuhkan biaya yang lebih mahal. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.